Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa bersama-sama berkumpul di sini dan dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa sholawat serta salam kita junjungkan kehadirat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Pertama-tama saya mau mengucapkan rasa syukur atas kesempatan yang telah diberikan ini, khususnya pada jajaran direksi Bapelkes Krakatau Steel serta teman-teman sekalian yang mengikuti kultum hari ini. Izinkan saya sharing mengenai mengobati penyakit hati dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala membuat satu pabrik ajaib dalam tubuh kita, yaitu organ hati. Hati ini merupakan organ terbesar dalam tubuh manusia dengan berat 1,5 kg yang fungsinya banyak dan berhubungan erat dengan organ tubuh lainnya. Kenapa ajaib? Karena diciptakan oleh Allah dengan jumlah 300 miliar sel yang belum pernah bisa ditiru sebaik mungkin oleh teknologi manusia, secanggih apapun, Masya Allah. Salah satu fungsi hati yang kita ketahui adalah menyaring darah kotor ataupun racun. Dalam keadaan normal, hampir setiap hari, hati dapat menampung darah sebanyak 1,4 cc per menit. Bisa dibayangkan berapa banyak dalam satu hari dan per tahunnya ya, Masya Allah. Nah, tetapi di sini ada perbedaan pendapat mengenai akal di antara para ahli, di mana akal menurut ahli medis itu adanya di otak, sedangkan menurut para ulama akal itu adanya di hati. Jadi, penyakit hati dalam Islam bukanlah suatu penyakit yang berkaitan dengan kesehatan, melainkan kaitannya dengan akhlak seseorang. Penyakit hati ini sangat berpengaruh dalam perilaku dan perbuatan manusia sehari-hari. Kita tentunya sering mendengar bahwa hati atau kolbu merupakan tempat lahirnya sebuah perasaan dalam diri manusia. Maka dari itu pentingnya sekali menjaga hati dan perasaan kita. Nah, tadi fungsi hati menurut medis adalah untuk menyaring darah kotor atau racun. Fungsi hati atau kolbu dalam Islam pun harusnya bisa menyaring. Nyaring apa? Rasa perasaan iri, dengki, takabur, ria, atau penyakit hati lainnya. Menurut medis, organ hati yang sehat bisa menyaring racun dan melakukan proses detoks secara optimal. Bila organ hati sakit, otomatis racun bakal tertumpuk dan tubuh rentan terkena penyakit serius. Nah, sama juga menurut Islam, bila hati kita baik, maka baik pula seluruh amal kita. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, bahwa dalam diri setiap manusia terdapat segumpal daging. Apabila ia baik, maka baik pula seluruh amalnya. Dan apabila itu rusak, rusak pula seluruh perbuatannya. Gumpalan daging itu adalah hati. Sebaliknya, orang yang dalam hatinya ada penyakit, sulit menerima kebenaran dan akan mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Dijelaskan dalam Quran surat At-Taubah ayat 125. Lalu apa cara menurut Ibnul Qayyim mengobati hati yang sakit itu adalah pertama, menjaga kekuatan. Jadi, jika kita sedang menderita penyakit hepatitis atau penyakit kuning atau infeksi hati, dokter itu biasanya memberikan saran istirahat, minum obat, vitamin, makan yang cukup. Intinya itu awalnya diberikan asupan agar imun tetap kuat. Sama dengan sakit hati menurut Islam, harus diberikan asupan. Asupannya itu berupa apa? Ilmu yang bermanfaat, baik hati maupun fisik. Misalkan dalam hati itu seperti mendengar kajian-kajian, fisiknya dengan beribadah, karena sholat bisa menghilangkan sifat mungkar. Atau dengan puasa, seperti di bulan Ramadan ini tujuannya untuk menjaga hawa nafsu. Bisa juga perbanyak baca Al-Quran untuk menenangkan hati kita. Jadi ibadah juga sama dengan ibaratkan nutrisi atau makanan ataupun asupan. Yang kedua adalah tidak melakukan dosa. Biasanya juga dokter suka memberikan pantangan-pantangan ya untuk tidak boleh makan asupan makanan yang berlemak pada penyakit hati. Nah, sama pada Islam pun melarang untuk melakukan dosa, karena dosa merupakan sumber penyakit. Yang ketiga itu adalah istighfar dan bertaubat. Dokter juga biasanya menyarankan obat minum seperti antivirus, antibiotik, atau bahkan operasi untuk menghilangkan penyebab penyakit tersebut.
Sama juga dengan sakit hati dalam Islam. Jika ingin hilang penyakit hatinya, maka lakukanlah taubat, istighfar, evaluasi diri kita. Mungkin yang salah bukan pada dirinya, tapi pada diri kita. Jadi harus berhusnuzon. Yang terakhir apa? Mesti ikhlas. Insya Allah orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya kepadanya lah kita bisa menggantungkan harapan. Berharap sama manusia mah capek. Berharap sama manusia mah ujungnya juga pasti akan kecewa. Contohnya, jika kita ingin berbuat baik pada seseorang, pasti kita ingin mendapatkan balasan dari orang yang sama. Padahal gak usah, ikhlas aja. Percaya, insya Allah nanti balasan Allah itu akan memberikan dari manapun caranya. Jadi sesungguhnya gak ada yang namanya pemberi harapan palsu. Yang ada kitanya berharap berlebih pada sesuatu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.